Tidak hanya anggaran perjalanan dinas yang dipangkas, namun berbagai anggaran belanja lain pun dipangkas oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun pertanyaannya, untuk kepentingan siapa pemangkasan yang dilakukan ini? Saya akan diskusikan dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam, Caca. Mas Revo, sebenarnya harapan yang baik ya timbul dengan adanya rencana, wacana, dan juga impresnya sudah keluar mengenai pemangkasan anggaran perjalanan dinas ataupun belanja lainnya. Namun bagaimana kita melihatnya, harapan yang benar-benar baik atau kita juga sebenarnya harus waspada? Ya, Caca, sebenarnya kan kalau kita melihat kondisi ekonomi baik di tanah air maupun situasi di global gitu ya, bahwa banyak yang mengatakan situasi sedang tidak baik-baik saja. Karena itu ketika pemerintah memutuskan untuk menghemat anggaran, maka hal tersebut selayaknya patut kita apresiasi. Sebelumnya kan kita tahu dulu ketika zaman Presiden Jokowi, ketika di awal Presiden Jokowi juga sempat melakukan pemangkasan anggaran dengan melakukan pelarangan rapat-rapat pemerintah itu di hotel-hotel maupun mengurangi dinas luar kota gitu ya. Rapat-rapat diharapkan dilakukan di kantor-kantor pemerintahan. Tapi kemudian ketika pandemi COVID-19 menghantam di Indonesia dan kemudian kita sudah mulai memasuki era new normal pada waktu itu, pemerintah justru mendorong supaya rapat-rapat diadakan di hotel-hotel dengan tujuan menggerakkan perekonomian. Tapi kita tahu sekarang situasi sudah kembali seperti sebelum COVID. Maka itu kalau misalkan sekarang terjadi pemangkasan anggaran, tight money policy kembali dilakukan oleh pemerintah, ya memang selayaknya demikian gitu ya. Pemerintah tentu harus mereview apa-apa saja yang tidak perlu dilakukan, karena memang ada banyak hal gitu ya. PR di negara kita masih cukup tinggi untuk membangkitkan perekonomian. Angka pengangguran sampai saat ini masih lebih dari 7 juta jiwa. Maaf. Kemudian kelas menengah juga turun, angka kelas menengah turun dari sebelumnya 57 juta, kemudian pada tahun 2024 kita angka kelas menengah tersisa hanya 47 juta gitu ya. Artinya ada penurunan kualitas hidup pada kalangan kelas menengah. Ini tentu kita tahu karena sepanjang tahun kemarin ada banyak kondisi yang tidak menguntungkan, beberapa perusahaan-perusahaan tekstil dan sebagainya mengalami kesulitan sehingga harus merumahkan banyak karyawan. Nah, PR-PR ini yang seharusnya juga dijawab oleh pemerintah. Nah, kita harapkan dengan adanya penghematan anggaran, tentu alokasi anggarannya bisa di switch gitu ya, dipindahkan untuk melakukan pemulihan perekonomian. Ini tentu yang kita harapkan ya, Caca, untuk saat ini. Berbicara alokasinya dipindahkan biar lebih efektif dan juga efisien, agar ekonominya berjalan. Dampaknya seperti apa? Karena salah satu bacaan para pengamat adalah ini digunakan tentunya untuk membiayai program-program unggulannya pemerintahan Prabowo Subianto, salah satunya MBG yang membutuhkan dana fantastis. Ya, makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang saat ini digalakkan gitu ya. Kita melakukan beberapa peliputan juga terkait dengan makan bergizi gratis. Dan dalam pembicaraan dengan Badan Gizi Nasional misalnya, program ini sekarang masih kurang dari 1% dari target yang diharapkan gitu ya. Masih terus dibangun. Tapi harapannya memang kalau misalkan makan bergizi gratis ini bisa jalan dengan skema yang baik, itu tentu bisa menggerakkan roda perekonomian. Sekarang belum terlihat gitu ya, karena memang baru di launching di tanggal 6 Januari. Kita sekarang sudah masuk minggu ketiga makan bergizi gratis. Ya, kita tunggu apakah memang benar program ini tentunya bisa menggerakkan perekonomian, karena dalam beberapa hal misalnya ketika berbicara memasok makanan untuk atau
bahan makanan untuk makan bergizi gratis itu membutuhkan sayur mayur, kemudian telur, daging dan sebagainya, yang kita harapkan itu justru menggerakkan perekonomian. Nah, ini sebenarnya yang kita tunggu buktinya gitu ya, karena ini memang yang salah satu program yang menjadi unggulan dan dikampanyekan secara terus-menerus oleh Presiden Prabowo di masa kampanye kemarin. Nah, kita tunggu sebenarnya Caca realisasinya nanti seperti apa gitu ya. Yang jelas sekarang memang kebijakan populis makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran itu juga mendapat simpati luar biasa dari masyarakat. Kita tahu kemarin lembaga survei Litbang Kompas juga mencatat bahwa popularitas pemerintah itu bisa mencapai 80,9% gitu ya, angka yang cukup tinggi, dan salah satunya ini didorong karena kebijakan-kebijakan populis, salah satunya adalah makanan bergizi gratis. Walaupun sebenarnya kita tahu di dalam realitanya ada beberapa hal yang kita dalam kondisi tidak menentu, perekonomian kita masih belum menentu, angka pengangguran masih tinggi, PHK juga cukup tinggi, kemudian kelas menengah turun 9,5 juta jiwa gitu ya, jadi masih banyak PR gitu ya. Tapi kebijakan populis makan bergizi gratis kemarin memang meningkatkan popularitas dari pemerintahan Prabowo Gibran. Yang kita tunggu tentu adalah efek trickle down efeknya gitu ya, efek turunnya. Apakah memang benar nanti makan bergizi gratis bisa menggerakkan roda perekonomian? Yang kita harapkan tentu adalah demikian gitu ya. Bagaimana kemudian ketika alokasi anggaran itu dialihkan untuk makan bergizi gratis dan itu kemudian memunculkan lapangan pekerjaan baru, kemudian juga memunculkan menggerakkan supply chain makanan gitu ya, supply chain bahan makanan, sehingga itu juga menggerakkan roda perekonomian. Dan tentunya kita harapkan itu yang bisa mendorong perekonomian kita. Tapi kan ini baru bisa kita lihat mungkin ya 3-6 bulan ke depan ya Caca ya. Baik, Mas Revo, selain memberikan pos alokasinya ke makan bergizi gratis, sebenarnya pos mana lagi yang dapat diberikan alokasi dana dari pemangkasan anggaran belanja negara ini yang kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan, menggerakkan perekonomian selain MBG, Mas? Ada beberapa hal ya yang kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Yang selain MBG kan ada juga makan untuk lansia, ini juga kurang exposure gitu yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Tapi tentu yang kita harapkan Caca, bagaimana kemudian pemerintah itu memberikan insentif-insentif kepada industri sehingga industri itu bisa bergerak, karena dengan begitu maka industri bisa menyerap tenaga kerja. Insentif itu apakah melalui insentif pajak misalnya, karena pajak tentu salah satu yang menjadi salah satu kos pengeluaran yang fix ya bagi para perusahaan gitu ya. Dengan memberikan insentif pajak kepada perusahaan-perusahaan padat karya, maka kita harapkan itu juga bisa meningkatkan mengurangi jumlah pengangguran. Nah, yang kita tahu kan selama beberapa bulan terakhir ada beberapa industri, terutama industri tekstil ya, yang beberapa waktu lalu itu cukup terpukul karena memang sehingga harus melakukan pemutusan hubungan kerja, dan industri-industri di beberapa industri lain gitu ya. Maka ini yang tentunya kita harapkan dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, mencari formulasi-formulasi yang tepat sehingga industri di tanah air itu bisa tumbuh dengan baik. Hal lain tentu bagaimana kemudian regulasi itu bisa dijalankan dengan baik, karena beberapa masukan-masukan atau keluhan dari para industri adalah kepastian hukum di tanah air gitu ya. Nah, kita harapkan tentu dengan adanya bagaimana penegakan hukum secara baik, mengurangi atau bisa menghilangkan angka korupsi misalnya, sehingga selama ini pengurusan
pengurusan-pengurusan yang terkait dengan regulasi gitu ya, yang selama ini dikeluhkan itu cukup birokratis, ini bisa dipangkas dengan baik sehingga menumbuhkan iklim industri yang cukup baik di tanah air. Tentu ini yang kita harapkan nih Caca Baik, saat ini. Mas Revo, salah satu yang cukup menggelitik di masyarakat adalah saat ketetapan bahwa ada pemangkasan anggaran, salah satunya adalah mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%. Namun tidak lama kemudian Presiden Prabowo Subianto melakukan perjalanan dinas. Bagaimana melihat Ya. hal ini? Ya, kita memang mencatat Presiden Prabowo ini cukup aktif dalam melakukan perjalanan dinas gitu ya. Dalam 3 bulan pertamanya kita mencatat setidak-tidaknya Presiden Prabowo ini sudah berkunjung ke 9 kota di luar negeri gitu ya. Yang kita catat pertama di Beijing, Tiongkok, kemudian kedua di Washington DC, Amerika Serikat, ketiga Lima, Peru, keempat Rio de Janeiro, Brasil, kelima London, Inggris, kemudian Prabowo juga berkunjung ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Kairo, Mesir, dan sekarang berkunjung ke New Delhi dan Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, ini tentu juga agak menggelitik gitu ya, karena ketika instruksi pertama Presiden, instruksi pertama Impres Presiden yang dikeluarkan pada tahun 2025 adalah melakukan pemangkasan anggaran, termasuk salah satu item di dalamnya adalah mengurangi angka anggaran untuk perjalanan dinas. Tapi kita tahu Presiden sendiri melakukan perjalanan dinas sampai ke 9 negara gitu. Ya tentu tidak melakukan perjalanan dinas bagi sosok seperti Presiden ini tentu bukan keputusan yang dibuat dalam 1-2 hari atau 1-2 minggu ya Caca, tapi tentu sudah direncanakan jauh-jauh hari. Bisa jadi kalau misalkan kita positive thinking, kebijakan ini atau arrangement untuk pengaturan untuk kunjungan ke luar negeri ke New Delhi misalnya tentu sudah diatur dari sebulan 2 bulan yang lalu atau bahkan 3 atau berapa waktu sebelumnya gitu. Nah, yang kita harapkan tentu adalah karena ini memang mungkin sudah di set up sejak lama, maka ke depan tentunya adalah tahun 2025 ini, bulan-bulan ke depan, kemana lagi ini Presiden gitu kan. Yang kita harapkan tentu ketika Presiden mengeluarkan instruksi untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas, maka yang paling penting adalah teladan dari sosok nomor 1 di negara ini gitu ya. Untuk yang sudah direncanakan, ya tentu saja memang harus dilaksanakan, tapi ke depan ini yang paling penting. Yang kedua, yang paling penting adalah bagaimana kunjungan-kunjungan ke banyak negara ini bisa berdampak pada perekonomian negara, pada bangsa kita gitu. Apa efek positifnya itu? Ya, dalam konteks ekonomi tentu yang kita harapkan adalah munculnya investasi dan hubungan yang baik bagi Indonesia gitu. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, apakah kemudian kunjungan-kunjungan yang sekarang sedang berlangsung nantinya akan membawa hal baik bagi Indonesia? Kalau tidak, maka ya tentu kita akan memberi masukan kepada Presiden bahwa kalau memang harus memangkas anggaran ya salah satunya tentu teladan dari sosok nomor 1 ini kepada aparat yang lain yang ada di bawahnya. Baik. Itu tentu yang kita harapkan, Caca. Baik, Mas Revo, semoga anggaran yang hemat ini murni untuk rakyat ya, Mas Revo. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza telah bergabung bersama kami di Prime News. Terima kasih.